Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara mencari data atau membuat pencarian data di Google Sheet. Jika kita mempunyai data seperti ini misalkan, yang mana jumlahnya tidak sedikit, tentunya akan sangat kesulitan ketika harus men-scroll ke bawah seperti ini untuk mencari data atau mencari salah satu nama tertentu. Oleh karena itu, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya mencari data dengan mudah. Salah satunya yaitu dengan membuat kotak pencarian seperti ini. Jadi dengan adanya kotak pencarian seperti ini, tinggal kita ketik apa yang akan kita cari. Misalkan saya akan mencari nama Sulifah, ya. Saya ketik di sini dengan Su, misalkan dengan Su saja. Kemudian di enter. Tunggu beberapa saat. Namakan nama-nama yang mengandung kata su sesuai yang kita cari tadi akan tampil di sini, sedangkan yang lain disembunyikan secara otomatis. Kita lihat di sini yang pertama ada Samsuri, ada kata sunya, kemudian Sulifah ada sunya juga. Ketika ini dikosongkan, kita hapus, maka akan kembali tampil semua. Jadi cara kerja dari pencarian ini adalah semua nama, semua data yang tidak mengandung kata yang kita cari akan disembunyikan secara otomatis, sehingga yang tampil hanya data yang mengandung kata yang kita cari, seperti itu. Dan juga nantinya akan saya tunjukkan pula cara mencari data tanpa menggunakan rumus apapun. Oleh karena itu, tonton terus video ini hingga selesai dan jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tombol lonceng. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka spreadsheet baru yang telah dikasih nama dengan latihan membuat pencarian. Dan untuk datanya saya letakkan mulai dari kolom C3 hingga kolom N. Sedangkan untuk kotak pencariannya kita letakkan di sini saja di kolom D1, kasih warna kuning. Dan untuk rumusnya ini ada dua kategori rumus. Yang pertama kategori formula yang nantinya kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua script yang nantinya kita letakkan di sini. Kedua rumus tersebut mempunyai tugas yang berbeda. Yang pertama untuk rumus formulanya, tugasnya adalah menemukan atau mencari kata yang sesuai dengan kata pencariannya, dengan kata kunci pencariannya. Nah, sedangkan rumus skripnya nantinya bertugas untuk menyembunyikan baris-baris yang tidak ditemukan kata yang sesuai dengan kata pencariannya. Kita mulai dari membuat atau memasukkan rumus formulanya. Untuk rumus formula kali ini sebetulnya sama dengan formula yang digunakan dalam video sebelumnya. Yang mana video sebelumnya itu juga membahas tentang pencarian di spreadsheet. Namun perbedaannya, kalau video sebelumnya itu hanya untuk menampilkan apa yang dicari. Jadi seperti ini kalau video sebelumnya. Misalkan saya akan mencari lah. Nah, ketika tampil seperti ini hanya untuk ditampilkan saja ya, bukan untuk diedit karena memang ini pencariannya ada di halaman yang berbeda dari data masternya ini. Nah, sedangkan untuk video kali ini bisa langsung diedit karena pencariannya ada di halaman masternya. Baik, langsung saja kita masukkan rumusnya. Pertama, rumus MIT. Ini ada 3 rumus yang dikombinasikan dalam satu sel. Masukkan pertama ya rumus MIT, kemudian buka kurung. Setelah itu klik pada nama pertama ini, kolom D3. Setelah itu titik koma. Kemudian rumus kedua kita masukkan yaitu rumus search atau rumus searching. Dan kemudian kita masukkan, kita klik pada kotak pencariannya, kemudian titik koma,
kemudian klik pada kolom D3. Lalu kita tutup terlebih dahulu ini untuk menutup rumus search-nya ya. Kemudian titik koma. Lalu kita masukkan rumus yang ketiga. Len buka kurung, kemudian klik pada kolom D1 kotak pencariannya. Kemudian kita tutup 2 kali. Enter. Sekarang kita coba, kita misalkan akan mencari nama Abdul Halim ya. Kita ketik Dul gitu aja. Oke, sudah muncul di sini Dul, sudah ketemu. Kita coba lagi, misalkan kita cari di mana, kita mencari kata yang mana di sini nggak ada. Misalkan kita ketik sa. Nah, di sini nggak ada kata sa. Kita enter. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini, value. Ini berarti error ya. Nah, agar tidak muncul value, agar tidak error, maka perlu ditambah rumus if error di depan. Kita masukkan if error seperti ini, buka kurung, dan di akhirnya titik koma dan tanda kutip 2 kali seperti ini, dan kurung tutup, kemudian enter. Nah, sekarang sudah tidak muncul error lagi. Kita coba sekali lagi, dah. Kita coba lagi, ABD. Nah, oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita harus mengcopy sampai ke bawah hingga data terakhir agar rumus ini berfungsi pada semua nama atau semua data. Dan untuk mengcopy ke bawah, kita cukup menambah di sini rumus reformula seperti ini. Kemudian untuk kolom D3-nya kita tambah pula dengan titik 2 kemudian D, yang artinya ini adalah rumus ini ya, rumus ini berfungsi untuk mulai dari kolom D3 hingga D terakhir. Dan di sini juga ditambah sama titik 2 kemudian D. Biar nantinya rumus reformulanya ini berfungsi hingga data terakhir seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita coba kita cari nama yang di bawahnya. Misalkan saya akan mencari Soleha dengan kata H saja. Nah, sudah muncul di sini H. Di sini juga ada H Muhammad ya, ada H di sini. Di sini juga ada Nur Hayati. Nah, ini sudah berfungsi hingga data terakhir. Nah, ini untuk mencari berdasarkan nama ya, kolom nama. Kemudian bagaimana caranya agar nantinya bisa juga mencari berdasarkan kolom yang lain. Misalkan mencari berdasarkan NIS atau tempat lahir atau alamat. Caranya yaitu tinggal dimasukkan saja kolomnya. Caranya seperti ini. Misalkan kita akan memasukkan kolom NIS ya, agar nantinya bisa mencari berdasarkan NIS juga. Caranya yaitu di setelah kolom D ini kita tambah dengan dan seperti ini. Kemudian kita masukkan kolom E3 sampai E terakhir seperti ini. Dan di sini juga ditambah dan kemudian E3.2E. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita coba kita cari berdasarkan NIS ya, berdasarkan angka-angka di sini. Kita masukkan, misalkan kita akan mencari NIS 005. Kita enter. Nah, ini sudah ketemu, akan tetapi di sini menjadi 5, kosongnya hilang ya. Mengapa seperti ini? Karena ini format selnya ini berformat otomatis. Jadi ini perlu kita rubah format selnya menjadi teks biasa agar nantinya ketika kita ngetik kosong seperti ini tidak hilang. Nah, seperti itu.
Begitu pula dengan kolom-kolom yang lain, misalkan ya kolom alamat ya seperti ini, kecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi. Kalau ingin mencari berdasarkan kolom ini, kolom alamat, tinggal dimasukkan saja kolomnya seperti sebagaimana kita masukkan kolom NIS tadi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal memasukkan skripnya agar nantinya yang kosong-kosong ini tersembunyi secara otomatis. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tombol lonceng. Untuk rumus skripnya di sini saya sudah punya yang sudah jadi. Nanti teman-teman bisa mengkopinya melalui link yang ada di deskripsi video ini. Copy saja semuanya seperti ini. Klik kanan, copy. Kemudian di spreadsheetnya buka atau klik pada ekstensi di menu bar. Kemudian pilih F-script. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini bisa kita hapus semuanya. Kemudian paste di sini. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah untuk nama halamannya ini. Ini harus sesuai dengan nama halaman yang ada di spreadsheetnya ini ya. Ini nama halamannya adalah data, maka di sini harus diketik data seperti ini, harus sama ya. Karena rumus ini nantinya akan diterapkan di halaman data seperti itu. Dan kemudian ini juga, jadi ini ada dua fungsi pada script ini, ada dua fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi hide, yaitu menyembunyikan secara otomatis. Kemudian fungsi yang kedua adalah show, yaitu menampilkan secara otomatis. Jadi ini sudah sama nama halamannya. Kemudian yang kedua untuk ranknya atau kolom mana dan baris mana ya. Kita lihat di sini yang akan dijalankan ya, yang akan dijalankan dari rumus ini adalah kolom B di sini, karena rumusnya di sini ada di kolom B. Jadi rumus kolom B ini termasuk kolom yang keberapa ya? Ini kolom yang kedua kalau dihitung dari kolom A. Namun untuk kali ini, khusus kali ini ya, untuk kolom B ini dihitung kolom pertama. Jadi ini kita ganti dengan 1. Nah, kemudian barisnya ini dimulai dari baris ketiga. Maka di sini diganti dengan 3. Dan kemudian di sini juga disesuaikan dengan kolomnya ya, kolom pertama. Nah, seperti ini diperhatikan di sini ya, 1, 3 dan di sini harus sama dengan kolomnya. Di sini kalau 1 maka di sini juga 1. Dan ini sebetulnya bisa disesuaikan ya, misalkan nanti teman-teman rumusnya ini ditempatkan di mana, di kolom berapa gitu ya, misalkan di kolom terakhir di sini misalkan. Jadi tinggal dihitung dari mulai B saja ya, 1 2 3 sampai berapa. Misalkan ini di sini adalah kolom yang ke-7, maka di sini dikasih 7 dan juga di sini 7. Nah, seperti itu. Jadi ini yang akan berfungsi untuk menghide otomatis, menyembunyikan otomatis. Sedangkan di sini untuk menampilkan secara otomatis. Kemudian untuk namanya ini bisa diganti pula. Misalkan kita ganti dengan misalkan ya, rumus hide auto misalkan. Dan juga ini nama projectnya bisa diganti pula. Kemudian setelah seperti ini, kita simpan dengan cara klik yang ini, simpan project. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kita jalankan. Ini menjalankan rumus hide. Perhatikan di sini ada dua rumus ya. Kita jalankan rumus hide-nya. Kita tunggu proses menjalankan rumus hide hingga selesai. Nah, kalau muncul seperti ini biasanya muncul apabila kita pertama kali memasukkan script ya. Ini dimintai izin, tinjau izin, klik pada tinjau izin. Kemudian
pilih akun, kemudian pilih lanjutan, dan pilih yang paling bawah ini. Kemudian scroll ke bawah, klik izinkan. Nah, sudah selesai, kita lihat di sini. Nah, sudah disembunyikan baris-baris yang kosong sudah disembunyikan semua, termasuk pula yang ada di sini ya. Yang di sini kosong juga disembunyikan. Maka tentunya ini harus kita isi dengan apa gitu ya, biar tidak tersembunyi juga nantinya. Kemudian kita harus membuat pemicu ya, agar nantinya rumus ini berjalan secara otomatis ketika di sini ada perubahan, ada pencarian. Caranya yaitu arahkan kursor ke sini, kemudian klik pada pemicu. Kemudian setelah muncul seperti ini, klik di bagian pojok kanan bawah ini, tambahkan pemicu. Kemudian di sini pilih hide ya, pilih hide. Kemudian di sini dibiarkan, dan di paling bawah ini kita pilih diedit saat diedit. Jadi artinya ketika ada pengeditan nantinya, ada perubahan di spreadsheetnya, maka rumus tadi, rumus hide-nya ini akan berjalan. Kita simpan. Kemudian untuk rumus show-nya juga kita buatkan pemicu. Show. Kemudian di sini juga kita pilih diedit. Simpan. Oke, sekarang kita coba. Kita coba cari nama Linda. Linda. Kita tunggu. Nah, yang tidak memuat kata Linda akan disembunyikan secara otomatis. Kita coba lagi, kita cari misalkan lah. Kita tunggu. Nah, seperti itu. Dan bagaimana jika ini dikosongkan? Tidak ada pencarian. Nah, akan disembunyikan semuanya. Nah, agar nantinya tidak disembunyikan semuanya ketika tidak ada pencarian, maka di sini rumusnya harus ditambah ya. Kita tambah saja setelah rumus array formula ini dengan rumus if, buka kurung, kemudian klik pada kolom D1, kemudian sama dengan, kemudian rumus kosong atau tanda kutip 2 kali, titik koma, kemudian klik pada D2 hingga D terakhir seperti ini, kemudian titik koma. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya ini jika di D1 ini kosong, tidak ada pencarian, maka akan tampil data mulai dari D2 ini, dari nama ini hingga D terakhir. Ini kalau kosong. Kalau tidak kosong bagaimana? Kalau tidak kosong maka akan dijalankan rumus pencarian ini. Nah, seperti itu. Kemudian enter. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini kosong, maka di sini tampil data-data mulai dari D2 hingga terakhir. Jadi tidak akan tersembunyi ya kalau tidak ada pencarian. Kita coba sekali lagi pencariannya, kata sa misalkan. Nah, seperti itu. Kita hapus. Oke, seperti itu. Kemudian langkah terakhir kita sembunyikan saja ini biar kelihatan rapi. Nah, seperti itu untuk cara membuat kotak pencarian. Sekarang sebagaimana yang telah disampaikan saya di awal tadi, bahwasanya akan saya tunjukkan bagaimana caranya mencari data tanpa menggunakan rumus apapun.
Caranya seperti apa? Caranya yaitu tekan saja Ctrl F pada keyboard. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, tinggal dicari saja apa yang akan kita cari. Misalkan saya akan mencari nama Soleha. Kita cari H. Nah, ketika sudah diketik seperti ini akan diarahkan pada Soleha ya. Begitu juga nama-nama yang mengandung H. Di sini sudah ditunjukkan bahwasanya ada 6 data yang memuat kata H. Ketika kita enter, maka akan mengarah pada kolom kedua atau baris kedua yang memuat kata H. Dan begitu seterusnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara menekan Ctrl H pada keyboard. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita ketik nama yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari Linda. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, ada pilihan semua shade, ada shade ini dan rentang tertentu. Maksudnya ini kalau yang mau dicari di halaman ini maka pilih shade ini, kalau mau dicari di semua shade, di semua halaman pilih semua shade. Kita pilih yang shade ini karena kita akan mencari nama Linda di halaman ini. Kemudian tinggal cari. Nah, akan diarahkan pada nama yang bernama Linda. Di sini tidak ditemukan hasil lagi, mencari ulang dari awal. Nah, ini maksudnya hanya satu yang ditemukan. Ini langsung bisa diganti, misalkan diganti di sini ya, Lindawati misalkan ya. Langsung saja ganti. Nah, di sini sudah berganti dari Linda menjadi Lindawati. Nah, seperti itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.